Brotherhood sekalian, awal mula penanggalan tahun Hijriyah ditetapkan yakni pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Tepatnya, 17 tahun setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semula, Umar bin Khattab menerima surat dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Musa al-Asy'ari, yang tanpa disertai tanda masa dan hari pengirimannya. Umar kemudian menyadari, ada kesulitan pada saat melakukan pengarsipan, dan seleksi urutan surat. Oleh karena itu, Khalifah Umar lalu memerintahkan pelaksanaan musyawarah yang melibatkan para ahli dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyusun penanggalan yang khusus berlaku dalam Islam. Di musyawarah itu, ada yang mengusulkan kepada Umar untuk menjadikan peristiwa Bi'tsah atau pengangkatan Muhammad menjadi Nabi dan Rasul sebagai awal penanggalan. Sementara di riwayat lain, Umar disebut sebagai orang yang mengusulkan agar kalender Islam mengacu pada waktu kelahiran, atau pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah. Namun, Ali bin Abi Thalib tidak menyetujui usul tersebut. Ali kemudian mengusulkan, awal kalender dalam Islam dimulai dari tahun terjadinya hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Usul ini ternyata diterima peserta musyawarah, dan Umar lalu menetapkan penggunaan kalender resmi milik umat Islam pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah. Nama kalender milik umat Islam ini adalah Hijriyah, karena menjadikan peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai permulaan penanggalan. Perbedaan tanggal Hijriyah dengan Masehi. Menurut Thomas Jamaluddin, dalam bukunya, yang bertajuk Bertanya kepada Alam, penentuan untuk penanggalan tahun Hijriyah, kalendernya berdasarkan siklus bulan yaitu Qamariyah. Sedangkan, penentuan tanggal pada kalender tahun Masehi adalah berdasarkan siklus matahari yaitu Syamsiyah. Satu bulan adalah jangka waktu sejak penampakan bulan purnama, hingga bulan purnama berikutnya, atau lebih tepatnya sejak kemunculan bulan sabit pertama, hingga bulan sabit pertama berikutnya. Bulan sabit yang pertama kali terlihat disebut juga bulan baru atau tanggal 1. Bulan setengah lingkaran, menunjukkan malam ketujuh, bulan purnama, disebut juga bulan tanggal 14, karena terjadi pada hari ke-14 sejak kemunculan bulan sabit pertama. Dalam kalender Qamariyah, jumlah hari 29 atau 30 tetap berlaku. Jadi, dalam satu tahun tetap terdiri dari 12 bulan. Sedangkan, dalam kalender Syamsiyah, atau Masehi, jumlah hari kadang-kadang 28, 29, 30, atau 31 hari. Karena, rata-rata bulan Qamariyah, terdiri dari 29,3 hari, satu tahun hanya terdiri dari 354,36 hari. Ini berarti, satu tahun Qamariyah, lebih pendek dari 11 hari daripada tahun Syamsiyah, matahari, atau tahun Masehi. Perbedaan tersebut, muncul karena penentuan bulan di kalender Syamsiyah, tidak mengikuti peredaran bulan. Kalender Syamsiyah, hanya menghitung jumlah hari dalam setahun, kemudian membaginya menjadi 12 bulan. Kalender Hijriyah. Muharram, ditetapkan sebagai bulan pertama penanggalan Hijriyah, karena pada bulan ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berniat dan merencanakan akan berhijrah. Setelah merencanakan hijrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merealisasikan niatnya itu dengan pergi dari kota Mekah, pada Kamis di akhir bulan Safar dan keluar dari tempat persembunyiannya dari Gua Sur pada tanggal 2 Rabiul Awal, atau tanggal 20 September tahun 622 Masehi untuk menuju ke Madinah. Tahun saat peristiwa ini terjadi, ditetapkan sebagai tahun 1 Hijriyah. Selain Muharram, ditetapkan juga penamaan untuk ke-11 bulan lainnya. Kala itu, penomoran bulan belum ada, karena orang-orang Arab terdahulu tidak tahu bulan apa yang pertama. Adapun arti dari penamaan setiap bulan lagi antara lain adalah 1. Muharram, berarti yang terlarang. Disebut demikian, karena memang pada bulan ini, bangsa Arab seluruhnya mengharamkan peperangan, tidak ada tumpah darah pada bulan ini.
ini merupakan hukum adat yang tak tertulis yang berlaku sejak lama. 2. Safar. Safar satu suku kata dengan kata sir, yang berarti kosong. Bulan ini dinamakan Sofar atau Sir, karena, pada bulan ini bangsa Arab, mengosongkan rumah-rumah mereka yang beralih ke medan perang. 3. Rabi al-Awal. Sesuai namanya, Rabi, yang berarti musim semi, bulan ini, dinamakan demikian karena, memang itu yang terjadi. 4. Rabi al-Sani, namanya mengikuti nama bulan sebelumnya, karena musim gugur yang masih berlangsung, Sani artinya yang kedua. 5. Jumada al-Ula, dulu di masa jahiliyah, namanya Jumada Hamsah. Jumada, asal katanya jamid yang berarti beku atau keras, dikatakan demikian, karena bulan ini adalah musim panas, yang karena saking panasnya, air bisa saja membeku, artinya kekeringan. 6. Jumada al-Saniyah, atau disebut juga Jumada al-Akhirah, namanya mengikuti bulan sebelumnya. 7. Rajab, dalam tradisi Arab, bulan Rajab adalah termasuk bulan yang haram, bagi mereka untuk melakukan peperangan, artinya, haram membunuh ketika itu, dinamakan Rajab, karena, memang salah satu makna Rajab dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang mulia, maksudnya, mereka memuliakan dirinya dan orang lain dengan tidak membunuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rajab, berarti melepaskan mata pisau dari tombak sebagai simbol berhentinya perang. 8. Syaban, asal katanya dari syib yang berarti kelompok, dinamakan begitu, karena, ketika masuk bulan Syaban, orang-orang Arab kembali ke kelompok atau suku mereka masing-masing, dan mereka berkelompok lagi, untuk berperang setelah sebelumnya, di bulan Rajab mereka hanya duduk di rumah masing-masing. 9. Ramadan, berasal dari kata ramat, yang maknanya ialah, panas yang menyengat atau membakar, dinamakan seperti itu, karena, memang matahari pada bulan ini, jauh lebih menyengat dibanding bulan-bulan lain, panas yang dihasilkannya lebih tinggi dibanding. 10. Syawal, bangsa Arab, mengenal jenis burung an-nauk, yang kalau biasanya hamil di bulan ini, dan mengangkat sayap serta ekornya sehingga terlihat kurus badannya, mengangkat sayap atau ekor, disebut dengan sya'ala, yang merupakan asal kata dari nama bulan Syawal. 11. Zulqa'dah, asal katanya dari ka'ada, yang berarti duduk, atau istirahat dan tidak beraktivitas, dinamakan demikian, karena, memang bulan ini, orang-orang Arab sedang duduk, dan istirahat dari berperang, guna menyambut bulan haji, yaitu Zulhijjah, bulan tersebut, juga diharamkan berperang. 12. Zulhijjah, sudah bisa dipahami, dari katanya, bahwa bulan ini adalah bulannya orang berhaji ke Mekah, dan memang, sejak sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah punya kebiasaan pergi haji, dan melakukan tawaf di Ka'bah. Dalam kalender Islam, bulan haram terdiri dari 4 bulan, yaitu, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Keempat bulan haram ini, dikenal dengan istilah Al-Hurum, yang berarti bulan yang disucikan. Allah memuliakan keempat bulan ini, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya, bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan, dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surah At-Taubah, ayat 36. Sistem hari kalender Hijriyah. Sistem penanggalan Hijriyah, memakai peredaran bulan, sebagai alat ukurnya, patokan awalnya, adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yasrib, Madinah. 1 tahun terdiri atas 12 bulan, 1 bulan, dalam sistem tersebut, terdiri atas 29 atau genap 30 hari. Dikarenakan memakai sistem lunar kalender, batas hari menurut penanggalan Islam tersebut, adalah terbenamnya matahari. Sebagaimana penamaan ke-12 bulan, pembagian hari dalam sistem Hijriyah juga mengalami dinamika sejarah. Bangsa Arab kuno, mula-mula membagi 1 bulan menjadi 3 jangka waktu, setiap bagian itu, terdiri atas 10 hari yang namanya adalah, Gurar, Nufal, Tusa, Usar, Bid, Dura, Zulam, Hanadis atau Dum, Dadi, dan Nihak.
bangsa Arab, kemudian memodifikasinya. Maka dari itu, setiap bulan, terdiri atas kelompok 7 harian atau pekan, berlainan dengan penamaan bulan atau tahun. Nama-nama hari dalam kalender Arab mengikuti kaidah urutan. Hari pertama, disebut sebagai yang ke-1 awal atau Ahad, hari-hari sesudahnya adalah Ahwan, Jubar-Dubar, Munis, Aruba, dan Siyar. Nama-nama itu disempurnakan lagi ketika Islam muncul, dan berkembang. Mereka menjadi Al-Ahad, Al-Isnain, As-Sulasa, Al-Arbiyah, Al-Hamis, Al-Jumu'ah, dan As-Sabt. Ketika Islam diterima di Nusantara, mereka menjadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hari Jumat, dikhususkan di antara hari-hari lainnya bagi umat Islam. Sifat khusus itu berbeda, misalnya, dengan syariat bagi kaum Yahudi, kaum yang diperintahkan Allah Ta'ala menurut syariat Nabi Musa alaihi salam untuk memuliakan hari Sabtu, As-Sabt. Tahukah kamu, kenapa hari Jumat disebut sebagai yang paling utama dalam Islam? Beberapa orang bahkan menyebut hari Jumat sebagai penghulu dari semua hari. Salah satu alasannya adalah, karena di hari Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Ini tertuang dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi sebagai berikut, hari terbaik di mana matahari terbit di dalamnya ialah hari Jumat. Pada hari itu Adam alaihi salam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan daripadanya dan kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat. Hadis riwayat Muslim.